selamat siang Sobat Liga 1. Saya sekarang dengan Coach Teko. Kita tahu sehari yang lalu Bali United dipastikan dengan meraih gelar juara Shopee Liga 1 2019. Apa resep Bali sehingga bisa meraih gelar juara? Harus dengar dulu wawancara yang berikut ini. Coach, apa kabar? Baik, Selamat bugar ya. terima kasih. Coach, selamat juara. Terima kasih. Dan paling nggak kita tahu bahwa di tengah musim kita sudah wawancara, target juara dan sekarang terpenuhi. Hebatnya 3 pekan sebelum kompetisi selesai dipastikan juara. Sebenarnya apa yang dilakukan Coach Teko dan Bali dengan meraih gelar juara sebelum kompetisi selesai? Ya, kita kerja keras di latihan. Ya. Semua pemain benar-benar kerja keras di latihan. Awal musim kita bikin yang tim jadi solid waktu main di Piala Presiden sama Piala Indonesia buat persiapan di Liga. Kita waktu di Liga mulai Liga sangat bagus. Yang tim paling konsisten adalah Bali United tahun ini. Kita 4 pertandingan sebelum 3. Luar biasa ya. Kita sudah juara. Ya, jadi pemanasannya di Piala Presiden dan Piala Indonesia ya. Nah, tapi waktu itu kalau nggak salah perekrutan pemain tambahan fokus di lini belakang. Apakah memang melihat di awal musim bahwa kelemahan itu ada di lini belakang? Kita dari Liga kemarin, meskipun kita lawan Bali, kita di Persija Liga kemarin, tapi kita lihat yang Bali mungkin yang kurang ada di belakang. Banyak kebobolan, mungkin juga faktor dari beberapa pemain cedera tahun yang kemarin. Terus tahun ini kita ganti berapa pemain, semua tadi di belakang buat kita lebih siap. Betul ya. Nah, bagus. Kuncinya Coach, kalau melihat performa stabil, kecuali di pekan terakhir yang saya melihat nggak sebagus di awal gitu ya. Ini lebih pendekatan teknik atau psikologis Coach dengan pelatih ini? Dengan pemain maksud saya? Ya, semua kita harus kasih semangat di latihan. Seperti kita bilang, semua pemain sudah mengerti sistem dari kita. Ya, pemain ini kerja bagus di latihan, yang paling bagus di latihan pasti dapat yang terbaik di dalam tim utama. Terus ini tidak memandang nama ya, profesional. Tidak ada nama, di Bali banyak nama. Kita tidak lihat nama, kita lihat yang pemain paling siap di setiap pertandingan. Nah sekarang Bali mewakili Indonesia di ajang internasional Coach. Pilih Liga Champion atau AFC Cup? Pilih mana Coach? Kita dulu di Liga Champions kita main lawannya Tampaniza dari Singapura dulu. Kita harus fokus ke pertandingan ini dulu, baru kita bisa lolos. Setelah itu kita lihat yang ke depan ada tim dari Australia. Nah Coach, dengan materi yang ada sekarang, kalau boleh tahu nih, berapa persen yang dipertahankan untuk musim depan? Ya, kita masih belum bicara ketemu sama manajemen. Tapi saya pikir ini tim sudah juara. Saya pikir yang mayoritas dari pemain harus bertahan buat tim tetap bagus yang tahun depan. Terus juga pasti kita juga tambah berapa pemain buat tim lebih kuat. Kenapa setiap tim ada yang kurang, kita harus evaluasi yang kurang juga buat tahun depan lebih bagus lagi. Coach, ini kalau kita melihat sejarah panjang Liga Indonesia dari tahun 94 ya, penggabungan dulu ada Tama, Persikatan, kemudian digabung. Nah, kalau kita melihat daftar pelatih juara, ini rekor. Baru pertama kalinya pelatih bisa juara beruntun dengan 2 klub yang berbeda. Sebenarnya apa yang membedakan kesulitan di mana Coach? Ketika juara bersama Persija atau dengan Bali? Ketika ini sama juara, ada nggak perbedaan pendekatan atau trik dan tipsnya gitu? Ada. Di Persija saya baru 2 tahun kan? 2 tahun. Yang tahun pertama tidak terlalu mudah buat saya sendiri. Kenapa? Saya tidak tahu yang pemain di dalam tim. Saya butuh waktu buat tahu kualitas dari pemain di dalam tim, yang kurang di dalam tim. Terus juga saya tidak tahu yang lawan. Saya baru tahu waktu jalan kompetisi. Baru 1 pertandingan, 4-5 pertandingan baru tahu. Di Bali yang beda, saya sudah tahu yang mayoritas pemain dari Bali. Terus saya sudah tahu semua lawan di dalam liga. Saya pikir di Bali pasti saya lebih siap.
Nah, jadi intinya lebih pada pemahaman tentang kualitas kompetisi secara keseluruhan gitu ya. Beda di Persija harus butuh waktu karena mengambil keseluruhan, sementara di Bali langsung. Tapi di awal memang tahun pertama yakin bisa juara Coach dulu di Bali ini. Kita punya target dari manajemen posisi 5. 5 besar, tahun 5 besar ya? 5 besar, bukan juara. Tapi waktu kita selesai putaran pertama, kita sudah di nomor 1. Ya. Waktu kita selesai nomor 1, meskipun manajemen punya target sendiri yang 5 besar, tapi pasti pelatih pemain sudah berubah buat yang lebih bagus dari target dari manajemen. Ya. Jadi bonus tambah besar ini, Bos. Mudah-mudahan harus bicara sama bos. Bos senang pasti dapat yang bonus. Ya, Coach, kalau kita melihat berita beberapa hari yang lalu, Coach diminta publik, ada beberapa yang minta untuk jadi pelatih timnas. Dengan sekarang tertarik dengan tawaran itu kalau ada? Ya pasti tertarik. Sekarang kita tahu yang timnas sekarang tidak punya yang pelatih, masih cari yang pelatih di sana. Pasti buat kita tertarik, pasti kita mau bantu yang negara. Tapi siapapun yang pegang tim sana, yang pelatih yang pegang sana, semua harus support aja. Semua termasuk saya, semua harus support buat sepak bola di sini lebih bagus. Ya, Coach. Sudah 3 tahun di Indonesia, kompetisi Liga 1, ada masukan nggak tentang bagaimana kompetisi Liga 1? Pasti ada masukan. Buat mayoritas tim, saya pikir yang fasilitas buat latihan harus lebih bagus. Fasilitas latihan ya? Buat lapangan, semua tempat harus lebih bagus. Terus juga yang stadium sama lapangan, waktu liga sudah jalan, harus lebih bagus juga. Mungkin secara matang ya. PSSI mungkin lihat awal musim baru lolos semua stadium atau lapangan, tapi di tengah musim harus lihat ulang. Oh ya, Coach, ini soal pribadi juga. Kita tahu bahwa Coach ketika sudah dalam pertandingan selalu ada air bersoda. Kenapa sih itu ada? Itu kan banyak orang itu harusnya diminum pada saat santai. Bos sudah panggil, bos. Oh siap. Bos sudah panggil, harus pergi. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lain waktu lagi pasti. Ya. Terima kasih, Coach. Oke, thank you.